Pertama, apa itu pajak dan kegunaannya? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tertib pajak, kita akan mendapatkan layanan kesehatan yang dibiayai pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, dan juga dapat menikmati berbagai fasilitas infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah seperti rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain sebagainya. Selain itu, pajak juga akan dialokasikan untuk kepentingan pertahanan negara dan juga untuk kepentingan pendidikan. Tata cara pembayaran pajak bisa melalui platform DJP online melalui e-billing atau bisa langsung datang ke kantor pelayanan pajak. Nah, jadi pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, manfaat dari adanya pajak dapat dilihat dan dirasakan dalam berbagai bidang dan akan membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat ke depannya. Secara umum, pajak dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Saat ini kita hidup di era serba digital dan segala perkembangan informasi yang ada bisa kita ketahui secara cepat hanya melalui smartphone di genggaman kita. Keberadaan media sosial sangat membantu kita dalam mengakses dan mendapatkan informasi. Dan para penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan menciptakan sebuah karya dalam suatu konten. Di era saat ini, semua kalangan tentunya sudah sangat akrab dengan media sosial. Kita sebagai generasi milenial, tentunya media sosial menjadi salah satu platform andalan kita untuk berbagi informasi dengan keluarga, rekan kerja, dan orang-orang di sekitar kita. Dan media sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk saling berbagi antar individu atau kelompok, melainkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. Dan hampir semua instansi pemerintah memiliki akun media sosial resmi guna memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Lalu, apakah media sosial efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak? Jawabannya tentu saja, karena sebelum adanya media sosial, sumber informasi yang didapat masyarakat tentang pajak masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi awam akan pajak dan menimbulkan sifat acuh akan kewajiban perpajakannya. Jadi dari sini dapat disimpulkan dengan adanya media sosial, masyarakat ataupun wajib pajak dapat memperoleh informasi secara akurat dan cepat dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat yang awalnya masih awam akan pajak diharapkan bisa lebih mengerti tentang hal-hal perpajakan. Optimalisasi pajak melalui peran aktif generasi milenial, tentunya yang paling utama adalah mereka harus mengetahui esensi dan fungsi dari pajak itu sendiri. Generasi milenial harus memiliki pola pikir pajak melalui paradigma kontemporer, yaitu pajak dibayarkan oleh karena kesadaran pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selamat pagi semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok literasi manusia akan membahas tentang optimalisasi kesadaran dan pemahaman terkait membayar pajak bagi mahasiswa Telkom University melalui media sosial. Di sini saya sebagai moderator, ada dua moderator dan dua narasumber. Perkenalkan, nama saya Alinia Halim. Nama saya Hilda Inti Maulida. Dan di sini ada dua narasumber kita. Boleh perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alicia dari jurusan akuntansi mahasiswa semester 5. Halo semuanya, nama aku Satrin Hasana dari jurusan akuntansi mahasiswa semester 5. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaannya aja. Yang pertama, menurut Teteh, mengapa sih kesadaran membayar pajak itu dianggap penting khususnya untuk mahasiswa?
Jadi pajak itu kan sifatnya memaksa ya. Nah selain itu juga pajak itu merupakan sumber pendapatan bagi negara untuk pembangunan kayak contohnya infrastruktur, kesehatan, sama pendidikan. Nah kita meskipun mahasiswa belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi kita tuh harus memahami gitu kayak kewajiban membayar pajak tuh gimana. Soalnya kan nanti di masa depan kan kita bakal bayar pajak ya. Jadi supaya nggak bingung aja gitu. Nah ya betul sekali, jadi membayar pajak itu merupakan bagian dari kewajiban setiap warga negara. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa perlu memahami bahwa membayar pajak itu bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini membantu karakter warga negara yang bertanggung jawab. Pertanyaan selanjutnya, apa aja kendala utama yang bisa menyebabkan rendahnya pemahaman mahasiswa tentang pajak? Oke, tentunya ya yang pertama itu ada kurangnya pemahaman terhadap dasar perpajakan. Kalau misalkan kita sebagai mahasiswa akuntansi tentunya sudah mendapatkan pembekalan terhadap pemahaman dasar tentang perpajakan. Tetapi mahasiswa lain di luar sana mungkin banyak yang belum mengetahui tentang perpajakan, entah itu mahasiswa di luar jurusan akuntansi ataupun ekonomi. Ya, itu juga bisa disebabkan karena mahasiswa jarang mendapatkan pembekalan langsung tentang konsep mekanisme pajak. Mungkin juga karena kompleksitas regulasi pajak dan peraturan perpajakan yang selalu berubah-ubah dan rumit ya, membuat mahasiswa sendiri merasa kesulitan memahami prosedur dan mekanisme pembayaran pajak. Oke, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran media sosial dalam menyebarkan informasi pajak kepada mahasiswa? Oke, untuk media sosial sendiri memiliki peran yang sangat signifikan karena mayoritas mahasiswa ini, tentunya kita sebagai generasi Gen Z ini aktif menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Yang dimana media sosial tersebut dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih kreatif dan juga interaktif. Pertanyaan selanjutnya, menurut Teteh, platform media sosial mana yang dianggap paling efektif buat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan kenapa? Seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya ya, di mana media sosial memiliki peran yang sangat signifikan. Nah, pastinya setiap dari mahasiswa kita gitu tentunya kebanyakan pasti memiliki aplikasi Instagram dan juga TikTok karena konten visual seperti video pendek dan juga infografik itu lebih menarik perhatian dari kalangan mahasiswa sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang Teteh tahu tentang platform DJP Online? Jadi untuk platform DJP Online itu kita udah gak asing dengerinnya karena bulan Februari 2024 kemarin itu kami berdua itu jadi relawan pajak di KP Pratama Tegalega. Nah tugas kita di situ itu kayak membantu wajib pajak kayak melaporkan SPT-nya secara online lewat DJP Online. Jadi wajib pajak tuh udah nggak perlu lagi datang ke KPP buat ngelaporin SPT, jadi udah bisa di mana aja sama kapanpun karena udah bisa lewat HP, lewat DJP Online. Dan selanjutnya, apa yang Teteh tahu tentang e-filing sama e-billing? Oke, jadi e-filing itu layanan online untuk melaporkan SPT secara elektronik. Jadi yang udah disebutkan sebelumnya juga, jadi kita udah nggak perlu lagi datang ke KPP, jadi udah bisa lewat handphone untuk ngelaporin SPT itu lewat e-filing. Untuk e-billing juga itu, jadi kita bayar pajak juga udah nggak perlu lagi ke KPP, tinggal lewat e-billing itu nanti melalui kode billing. Jadi nanti bayarnya itu lewat bank atau platform pembayaran resmi lainnya. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemahaman Teteh mengenai tata cara pembayaran pajak? Jadi pertama itu kita harus registrasi dulu di DJP Online untuk mendapatkan aksesnya. Nah habis itu kita juga membuat kode billing melalui e-billing. Nah selanjutnya setelah itu kita membayar pajak menggunakan kode billing tersebut melalui bank, ATM, atau aplikasi pembayaran. Setelah itu kita dapat menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pribadi. Nah jangan lupa ya teman-teman, untuk pembayaran pajak ini tidak perlu datang ke kantor pajaknya, tetapi bisa melalui bank, ATM, ataupun pembayaran lainnya DJP Online. Nah betul sekali, jadi tata cara pembayaran pajak ini bisa dilengkapnya bisa dari sini. Ya semuanya, jadi di sini kami akan membahas topik optimalisasi kesadaran dan pemahaman terkait membayar pajak bagi mahasiswa Telkom University
melalui media sosial. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Adnia Halim, dan di sini ada narasumber kita yang bernama. Halo semuanya, nama saya Diana Zulkamila, biasa dipanggil Dia. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Teteh, mengapa sih kesadaran membayar pajak itu dianggap penting untuk mahasiswa? Oke, di sini aku izin menjawab ya sebagai POV juga dari seorang mahasiswa. Kenapa sih kesadaran membayar pajak ini menjadi suatu hal yang penting? Karena kan mahasiswa ini akan memasuki usia produktif, menjadi pekerja lalu mendapatkan penghasilan, yang mana penghasilan dan pembayaran pajak ini berkaitan karena penerimaan negara ini salah satu yang terbesar itu dari pajak. Nah, untuk itu kita tuh harus punya kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Kenapa? Karena kesadaran tersebut akan mendapatkan kebermanfaatannya juga untuk masyarakat secara luas, termasuk kita sebagai mahasiswa. Contohnya infrastruktur yang ada di jalanan dan lain-lain, kesehatan, itu berdampak langsung terhadap kehidupan kita juga. Makanya untuk kesadaran dari membayar pajak ini penting untuk dipupuk sejak dari mahasiswa melalui edukasi maupun dari informasi-informasi media sosial, sehingga akuntabilitas dan transparansinya dari pajak ini dan manfaat yang dirasakan dapat berlinear atau memang sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Kayak gitu sih mungkin. Oke, pertanyaan yang kedua, kendala utama apa yang menyebabkan rendahnya pemahaman mahasiswa tentang pajak? Oke, kenapa sih masih rendah gitu ya untuk mahasiswa ini kesadarannya terkait dengan pembayaran pajak maupun informasi-informasi terkait dengan pajak? Yang pertama itu karena informasi atau mata kuliah perpajakan itu kan tidak secara merata gitu ya didapatkan oleh mahasiswa, baik mahasiswa yang memang dari jurusannya terkait dengan ekonomi ataupun keuangan, juga mahasiswa yang non dari ekonomi dan keuangan itu ada gap yang cukup jauh gitu terkait dengan informasi dari kesadaran membayar pajak ini. Terus juga pajak itu kan sifatnya memaksa, jadi orang-orang tuh langsung stigmanya itu negatif gitu untuk membayar pajak. Jadi kesadarannya itu tidak tumbuh secara alami, melainkan langsung yang negatif, dan pada akhirnya justru cenderung menghindari untuk melakukan pembayaran pajak itu sendiri. Kayak gitu sih mungkin. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, seberapa besar peran media sosial dalam menyebarkan informasi pajak pada mahasiswa? Oke, jadi kalau seberapa besar sih peran dari media sosial, pasti kalau di zaman sekarang abad 21 itu pasti penting banget ya. Apalagi dengan rata-ratanya tuh Gen Z, terus misalkan Gen milenial atau Gen Y gitu sebagai salah satu usia produktif dan penyumbang pajak nih gitu ya ibaratnya terhadap penerimaan negara. Jadi media sosial ini salah satu akses untuk mendapatkan informasi, karena sebenarnya informasi tentang perpajakan itu juga sudah diusahakan nih dari Direktorat Jenderal Pajaknya, sehingga dari mahasiswa-mahasiswa atau kalangan-kalangan Gen Z ini bisa mengakses dan memahami sebenarnya alur pembayaran pajak itu seperti apa, lalu misalkan cara perhitungannya bagaimana, itu sebenarnya sudah bisa didapatkan di media sosial. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, platform media sosial yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa itu menurut Teteh apa? Oke, dari media sosial yang efektif itu bisa, yang pertama itu teman-teman kunjungi website pajak.co.id untuk mendapatkan edukasi ya langsung itu dari di bawah Direktorat Jenderal Pajak, ataupun dari Instagram yang mungkin rata-rata kalau Gen Z ini kan udah sering ya dan pasti punya aplikasi Instagram di akun namanya itu Ditjen Pajak RI. Lalu tambahannya mungkin untuk teman-teman yang merasa informasinya masih kayak kaku nih atau misalkan masih terlalu formal, bisa juga cek Instagram Tax Center. Jadi mana tiap universitasnya tuh ada nih biasanya Tax Center yang berdiri. Salah satunya untuk di Telkom juga ada Instagram Tax Center TLU yang bisa teman-teman kepoin atau follow juga untuk mendapatkan akses informasi terhadap apa yang sedang terjadi di dunia perpajakan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah yang Teteh tahu tentang platform DJP Online? Oke, jadi DJP Online ini merupakan portal resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dibuat untuk mempermudah masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu contohnya itu untuk mempermudah mendaftarkan NPWP, lalu juga melaporkan SPT dan membayar pajak, sehingga
dari wajib pajak ini tidak perlu nih repot-repot untuk datang ke kantor pajak secara langsung karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Oke, selanjutnya apa yang Teteh ketahui tentang e-filing dan e-billing? Oke, kalau e-filing ini merupakan layanan pelaporan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik. Jadi untuk melaporkannya ini tidak perlu lagi datang ya ke kantor pajak, jadi langsung melalui elektronik ataupun secara online. Lalu kalau untuk e-billing ini merupakan sistem pembayarannya untuk membayar pajak yang secara elektronik menggunakan kode billing. Setelah mendapatkan kode billing ini, dari wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui bank, ATM ataupun aplikasi pembayaran digital lainnya. Lalu pertanyaan yang terakhir, bagaimana pemahaman Teteh mengenai tata cara pembayaran pajak? Oke, untuk tata cara pembayaran pajak semakin efektif dan efisien. Yang pertama itu bisa registrasi dan login ke laman DJP online. Setelah itu membuat kode billing melalui e-billing, dan untuk registrasi dan online-nya itu sebelumnya perlu NPWP dan Ketasandi ya teman-teman. Setelah mendapatkan kode billingnya, lalu wajib pajak ini dapat melakukan pembayaran melalui bank, ATM, dan sebagainya. Setelah melakukan pembayaran, menyimpan bukti pembayarannya sebagai arsip, dan setelah ini tata caranya sudah selesai untuk pembayaran pajak, sehingga semakin efektif dan mudah untuk wajib pajak melakukan pembayaran pajak ini. Oke, mungkin sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih kepada narasumber Teh Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan saja untuk mempersingkat waktu ke pertanyaan pertama. Nah, menurut kalian nih, mengapa kesadaran membayar pajak dianggap penting khususnya untuk mahasiswa? Kalau dari aku sendiri, kalau mahasiswa itu kan kita sekedar tahu ya peran pajaknya gitu, belum berkontribusi. Jadi mungkin dengan mengetahui peran pajak itu, mahasiswa bisa kontribusi terhadap pembangunan negara. Kalau menurut saya mungkin sama dengan Naura, karena mungkin kurangnya ada pembahasan dan juga dari mahasiswa sendiri tentang bagaimana sih fungsi pajaknya dan lebih detail. Karena yang kita tahu kan ada tentang sekedar pajak, tidak tahu dengan fungsi dari pajak dalam itu gimana. Betul sekali ya, kendala seperti kurangnya edukasi dan istilah yang sulit dimengerti sering menjadi hambatan utama. Padahal jika disosialisasikan dengan lebih baik, mahasiswa bisa lebih paham dan merasa pajak itu tidak serumit yang dibayarkan. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih kendala utama menurut saya yang menyebabkan rendahnya pemahaman mahasiswa tentang pajak? Dari aku, dari mahasiswa pastinya mungkin karena kurangnya melihat adanya sosialisasi perpajakan. Kalau dari menurut aku ya, mungkin karena dari mahasiswa sendiri itu hanya melihat saja, tidak turun langsung dalam pembayaran pajak itu gimana. Mungkin walaupun ada beberapa mungkin mahasiswa sudah terlibat langsung dalam perpajakan seperti kita membayar perpajak STNK itu sudah termasuk ini. Cuman untuk pembayaran pajak kan ada suatu pajak di Indonesia ini, mungkin itu sih kurangnya kita terjelang ke perpajakan. Nah, kalau menurut kalian kan berapa besar sih peran media sosial dalam menyebarkan informasi pajak kepada mahasiswa? Karena kan hampir seluruh mahasiswa kita ini tidak ada tanda kutip tidak bisa lepas dari handphonenya. Kalau dari aku sendiri, peran media sosial itu di zaman sekarang itu udah efektif banget ya, karena hampir berjam-jam di zaman sekarang itu ngelihat elektronik gitu, media sosial, jadi besar banget sih perannya gitu. Sama seperti Nora, menurut saya peran media sosial untuk sosialisasi sangat besar sekali, karena saya sendiri pun juga menggunakan media sosial dan itu lama dan efektif, dan juga susah untuk sosialisasi menggunakan web mungkin agak kurang efektif ya, karena kita dari anak-anak sekarang itu jarang menggunakan web, lebih sering menggunakan sosial media seperti Instagram atau TikTok. Selanjutnya, platform media sosial mana yang menurut kalian paling efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan kenapa?
menurut aku Instagram dan TikTok, karena menurutku itu salah satu platform untuk mengedukasi banyak orang dengan cara terbuka, apalagi dengan menggunakan video, karena menurutku agak jarang orang sekarang yang mau membaca lebih menikmati ketika disajikan video. Kalau dari aku sendiri, platform media sosial itu mungkin bisa dikembangkan lagi di website-nya aja, di website khususnya pajak gitu, karena kan mungkin di zaman sekarang tuh kita harus nyari yang akurat aja ya, jadi mungkin web itu emang jarang orang buka, jadi mungkin bisa dikolaborasiin sama yang saya bilang tadi, bisa di post terus, di up terus link website dari DJP-nya langsung gitu. Nah, kita kan dari tadi udah membahas tentang berbagai macam pajak ya. Nah, menurut kalian apa sih platform DJP online itu dari yang kalian tahu? Kalau dari aku sendiri, DJP itu yang tadi aku mention, yang pastinya platform mengenai pajak-pajakan ya. Kalau aku jujur kurang tahu ya tentang platform DJP, karena cuma hanya buka beberapa kali, cuma karena tampilannya kurang enak, jadi agak tidak enak. Nah, jadi DJP online ini merupakan platform resmi dari Direktorat Pajak. Melalui platform ini kita tuh bisa melakukan pendaftaran KWP, melaporkan SPT, dan membayar pajak secara online untuk memudahkan kita tanpa perlu harus datang ke kantornya langsung. Karena mungkin minusnya ya itu tadi masih perlu ada sedikit perbaikan karena memusingkan. Yang selanjutnya itu apa yang kalian tahu tentang FTV dan FTV? Kalau dari yang sekilas aku baca ya, FTV itu mungkin ininya ya, apa ya, sistemnya di dalam mungkin di DJP online-nya yang dia untuk kita mengurus pelaporan pajaknya, sedangkan kalau FTV itu tempat untuk kita pembayaran pajaknya. Kalau dari saya kurang tahu tentang ini. Jadi di sini tuh FTV itu merupakan sistem pelaporan pajak secara online, jadi bisa melaporkan SPT di mana saja. Dan sementara FTV itu sistem pembayaran pajak elektronik yang mengerjakan pada pembayaran digunakan di berbagai kanal seperti bank atau aplikasi pembayaran. Oke. Aku mau tahu juga dong sejauh mana pemahaman kalian tentang tata cara pembayaran pajak. Kalau setahu saya untuk pembayaran pajak pertama kita harus mendapatkan dulu tentang aset kita, lalu ada KP-nya, lalu kita bayarkan. Bisa kalau sekarang saya dengan saya kan karena sudah teknologi sudah maju, kita bisa membayarkan melalui online gitu. Kalau dari saya sendiri belum pernah coba searching sampai sejauh itu ya untuk tata caranya. Cuma mungkin kalau dari sistem-sistem pembayaran yang lain gitu, mungkin umumnya itu pastinya kita diarahkan ke kalkulator dulu, habis itu isi data kita gitu. Cuma kalau gimana step-stepnya belum tahu. Nah, seperti yang dimention Said tadi, cuma ada satu yang terlupakan untuk membayar pajak, itu NPWP-nya. Nah, kita harus ada NPWP terlebih dahulu, lalu dapat melaporkan pajak melalui ini dan membayar dengan menggunakan ini. Nah, semuanya itu dilakukan secara online agar memudahkan kita, apalagi banyak orang-orang sibuk kan sekarang ini. Nah, ini buat sederhana untuk mempermudah wajibannya. Mungkin ada. Jadi sekarang kita bisa dapat lebih mudah untuk membayar pajak. Betul sekali. Kemudian kita sudah berada di tidak terasa di penghujung acara ya. Jadi sekian dari podcast singkat kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah menyediakan waktunya. Saya moderator 1 pemimpin berdiri. Saya moderator 2 pemimpin berdiri. Terima kasih banyak. Halo semuanya, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai optimalisasi kesadaran dan pemahaman terkait membayar pajak bagi mahasiswa Telkom University melalui media sosial. Di sini ada dua moderator, yaitu saya sendiri, Syalmita Gregestarigan, dan moderator 2, saya Aulia. Dan kita di sini ada dua narasumber. Yang pertama yaitu Saya Isda Fina. lalu narasumber kedua saya Alia Amel. Langsung aja
dia langsung untuk berpartisipasi dalam pendanaan infrastruktur, terus juga kesehatan, fasilitas publik, dan nantinya mereka yang akan banyak. Kalau dari saya sendiri, melalui pajak mahasiswa itu membantu pembiayaan pembangunan negara. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala utama yang menyebabkan terjadinya pemahaman mahasiswa tentang pajak? Menurut saya itu dari kompleksitas informasi pajak yang sudah dipahami oleh masyarakat umum, juga termasuk mahasiswa seperti saya. Kalau dari saya sendiri itu kurangnya informasi yang sulit dipahami. Pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran media sosial dalam menyebarkan informasi pajak kepada mahasiswa menurut kalian? Kalau menurut saya itu media sosial berperan sebagai sarana edukasi juga dan yang potensial, namun masih belum dimanfaatkan sih secara maksimal. Tapi juga dia kan memiliki jangkauan yang luas. Kualitas konten pajak yang disebarkan juga masih sesuai melalui teknis ya, secara teknis yang menarik sih. Kalau dari saya sendiri, media sosial itu sangat penting dalam meluaskan tentang informasi pajak dan untuk menjangkau audiens yang luas dan cepat. Dan platform media sosial apa sih yang dapat efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dan kalau dari saya itu bisa dari Instagram juga kan dia platform yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran juga dari mahasiswa ya, juga memiliki fitur yang memungkinkan untuk menyampaikan informasi